Apa saja jenis pertemuan pramuka? Jenis-jenis pertemuan pramuka adalah macam jenis pertemuan atau kegiatan yang melibatkan anggota gerakan pramuka. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, para pramuka atau anggota gerakan pramuka berkumpul mengikuti kegiatan sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan atau PDK dan metode kepramukaan atau MK. Pertemuan pramuka terdiri atas berbagai macam kegiatan. Terdapat kegiatan yang melibatkan semua anggota gerakan pramuka dari berbagai golongan, dan ada pula pertemuan khusus untuk golongan-golongan tertentu. Jenis pertemuan pramuka ini dapat dibedakan berdasarkan: pertama, pertemuan untuk semua golongan pramuka; kedua, pertemuan untuk pramuka siaga; ketiga, pertemuan untuk pramuka penggalang; keempat, pertemuan untuk pramuka penegak dan pandega; dan kelima, pertemuan untuk pramuka dewasa. Apa saja jenis pertemuan pramuka? Yang pertama, kegiatan yang diikuti oleh semua golongan pramuka. Jenis pertemuan atau kegiatan yang dapat diikuti oleh semua anggota gerakan pramuka dari semua golongan, baik siaga, penggalang, penegak, dan pandega maupun anggota dewasa, antara lain: yang pertama, Jota atau Jambore on the Air. Jota adalah pertemuan pramuka melalui udara, bekerja sama dengan Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI. Para pramuka dari berbagai golongan dapat berkomunikasi, berdiskusi, dan berbagi pengalaman dengan memanfaatkan teknologi radio amatir. Pertemuan ini merupakan acara tahunan yang dilangsungkan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Berikutnya, Joti atau Jambore on the Internet. Joti dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Jota. Jika Jota menggunakan fasilitas radio amatir, maka Joti adalah pertemuan anggota pramuka dengan memanfaatkan media chatting internet. Seperti Jota, Joti pun merupakan acara tahunan yang dilangsungkan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Kedua, kegiatan pramuka siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga adalah pesta siaga. Pesta siaga adalah pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari atau tanpa menginap, dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama atau kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dengan permainan, kemudian pameran siaga, pasar siaga atau simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh pramuka siaga, kemudian dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan lain-lain. Pesta siaga dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil atau beberapa kuartir cabang yang berdekatan, dan kuartir daerah. Ketiga, kegiatan pramuka penggalang. Jenis pertemuan atau kegiatan yang dikhususkan untuk anggota pramuka penggalang antara lain: yang pertama, Jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka. Kegiatan dalam Jambore bersifat rekreatif, riang gembira, dan penuh persaudaraan. Jambore dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan penyelenggara dan lingkup wilayah pesertanya, yaitu Jambore ranting atau jamran, Jambore cabang atau jamcap, Jambore daerah atau jamda, Jambore nasional atau Jamnas, Jambore regional, dan Jambore sedunia. Kegiatan berikutnya, lomba tingkat atau LT.
Lomba tingkat atau LT adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perlombaan beregu atau perorangan atas nama regu yang mempertandingkan sejumlah keterampilan. Lomba tingkat dilaksanakan dalam bentuk perkemahan. Berbeda dengan jambore yang menekankan sifat rekreatif, lomba tingkat lebih berupa perlombaan. Lomba tingkat terdiri atas LT1 tingkat gugus depan, LT2 tingkat kuartir ranting, LT3 tingkat kuartir cabang, LT4 tingkat kuartir daerah, LT5 tingkat kuartir nasional. Kegiatan berikutnya, perkemahan bakti atau PB. Perkemahan bakti atau PB adalah kegiatan pramuka penggalang dalam rangka bakti pada masyarakat yang biasanya berwujud peran serta dalam kegiatan pembangunan. Kegiatan berikutnya, Dian Pinru atau Gladian Pemimpin Regu. Gladian Pemimpin Regu atau Dian Pinru adalah kegiatan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu, dan wakil pemimpin regu atau wapinru yang bertujuan memberikan pengetahuan di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru diselenggarakan di tingkat gugus depan, kuartir ranting, atau kuartir cabang. Kegiatan berikutnya, Forum Penggalang. Forum Penggalang adalah pertemuan pramuka penggalang untuk mengkaji suatu permasalahan dan merumuskan hasil kajian serta memecahkan masalah secara bersama. Inti dari kegiatan ini adalah untuk pengenalan, demokratisasi, dan pembelajaran metode pemecahan masalah sebagai modal bagi para pramuka penggalang di masa yang akan datang. Kegiatan berikutnya yakni perkemahan. Berbagai macam perkemahan yang dilakukan sesuai dengan waktu, peserta, dan tujuannya masing-masing. Penjelajahan. Penjelajahan adalah pertemuan pramuka penggalang berbentuk penjelajahan dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas, dan survival. Keempat, kegiatan pramuka penegak dan pandega. Jenis pertemuan atau kegiatan yang dikhususkan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega. Yang pertama, Raimuna. Raimuna adalah pertemuan pramuka penegak dan pandega dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka seperti Raimuna Ranting, Raimuna Cabang, Raimuna Daerah, Raimuna Nasional. Berikutnya, perkemahan wirakarya atau PW. Perkemahan wirakarya adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega berbentuk perkemahan besar dalam rangka mengadakan integrasi dengan masyarakat dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Kegiatan berikutnya, Gladian Pemimpin Satuan atau Dian Pinsat. Dian Pinsat atau Penggladian Pemimpin Satuan adalah kegiatan pramuka penegak dan pandega bagi pemimpin sangga utama atau pradana, pemimpin sangga atau pinsa, dan wakil pemimpin sangga atau wapinsa yang bertujuan memberikan pengetahuan di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinsa diselenggarakan di tingkat gugus depan, kuartir ranting, atau kuartir cabang. Kegiatan berikutnya, Pransaka, yakni perkemahan antar satuan karya pramuka. Perkemahan antar satuan karya pramuka atau Pransaka adalah kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega yang menjadi anggota satuan karya pramuka atau saka, berbentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka. Pransaka diikuti oleh sedikitnya 2 satuan karya pramuka. Kegiatan berikutnya, Muspanitra. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Putri dan Putra atau Muspanitra adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega untuk menyusun perencanaan pembinaan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega di wilayah kuartir dalam satu masa bakti kuartir atau dewan kerja
dan akan dijadikan bahan pada musyawarah kuarternya. Berikutnya, ulang janji. Ulang janji adalah upacara pengucapan ulang janji Trisatya bagi pramuka penegak, pandega, dan anggota dewasa yang dilaksanakan pada malam tanggal 14 Agustus dalam rangka hari ulang tahun pramuka. Berikutnya, pertemuan lain. Pertemuan lain seperti sidang paripurna atau siparcap, dewan kerja, pengembaraan, pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan pengelola dewan kerja atau PPDK, pelantara, kemah bakti saka atau pertika, dan lain-lain. Kelima, kegiatan pramuka dewasa. Yang pertama, Karang Pamitran. Karang Pamitran adalah pertemuan bagi pembina pramuka untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan serta meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dan kepemimpinannya. Karang Pamitran menjadi wadah silaturahmi bagi pembina pramuka untuk saling bertukar pengalaman, menambah pengetahuan dan keterampilan dalam membina pramuka. Kegiatan berikutnya, kursus pembina pramuka. Kursus pembina pramuka terdiri atas 2 tingkatan, yaitu kursus pembina pramuka mahir dasar atau KMD dan kursus pembina pramuka mahir lanjutan atau KML. Berikutnya, kursus pelatih pembina pramuka. Kursus pelatih pembina pramuka terdiri atas 2 tingkat, yaitu kursus pelatih pembina pramuka dasar atau KPD dan kursus pelatih pembina pramuka lanjutan atau KPL. Kegiatan berikutnya, musyawarah. Musyawarah gugus depan atau mugus, musyawarah ranting atau musran, musyawarah cabang atau muscap, musyawarah daerah atau musda, dan musyawarah nasional atau munas. Demikian berbagai macam jenis pertemuan pramuka sesuai dengan golongan masing-masing yang perlu kita ketahui. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam pramuka.